Seperti apa persiapan jelang arus mudik Lebaran 2025? Sudah bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Pak Budi Raharjo, dan juga ada anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Bakri, serta Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Baik, saya mau ke Pak Budi terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan. Pak Budi, tadi Pak Menhub sudah memberikan keterangan pers begitu ya tadi pagi. Saya ingin mengupdate kembali Pak Budi, sejauh ini hingga saat ini seperti apa kemudian update persiapan kita jelang arus mudik 2025 ini, Pak Budi. Baik, terima kasih. Seperti kita bersama, tadi pagi telah dilakukan pembukaan posko angkutan Lebaran 2025 oleh Bapak Menteri Perhubungan dan juga melibatkan semua stakeholder yang terkait. Dengan demikian, maka hari ini resmi dilaksanakan pelanggaran angkutan Lebaran 2025. Apabila kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang sedikit ada perbedaan. Jadi masa angkutan Lebaran kali ini lebih lama. Jadi sebelumnya kan biasanya H-7, ini H-10 sudah dilakukan pelanggaran angkutan Lebaran. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, hal-hal yang menjadi kesiapan sarana dan prasarana sejauh ini sudah dilakukan upaya-upaya untuk kesiapannya. Di mana untuk Kementerian Perhubungan itu terkait dengan kesiapan sarana kita sudah melakukan dari sisi aspek keselamatan, di mana pada angkutan jalan itu sudah dilakukan rem cek untuk kesiapan sekitar 35.000 angkutan jalan untuk membawa para pemudik, dan juga kemudian untuk pesawat itu ada 700.000 700 buah. Untuk pesawat ada 402 pesawat yang juga sudah diselesaikan kegiatan rem ceknya. Demikian pula untuk angkutan laut terdapat 702 kapal yang juga sudah dilakukan kegiatan rem cek untuk menguji, meneliti dan mengevaluasi kelaikan dari kondisi yang ada. Demikian pula koordinasi sudah dilakukan. Jadi menyangkut kegiatan angkutan Lebaran ini seperti kita bersama banyak melibatkan banyak sektor. Tentunya kita ketahui diantaranya adalah dengan Korlantas Polri dan juga Kementerian PU dan juga masih banyak instansi yang lain, di mana semuanya sejauh ini kita sudah melakukan berbagai koordinasi untuk bisa memastikan angkutan Lebaran ini bisa berjalan dengan baik. Demikian untuk sementara bisa saya sampaikan. Secara umum sudah cukup siap begitu ya Pak Budi. Saya ingin ke Pak Aris Syahbudin dari Korlantas Polri, seperti apa persiapannya Pak Aris? Yang jelas seperti disampaikan tadi dari rekan Kementerian Perhubungan bahwa kita dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025 itu didasari berdasarkan daripada ANEP pelaksanaan operasi Nataru maupun operasi ketupat tahun lalu. Kemudian kita laksanakan survei, kita laksanakan mitigasi terhadap permasalahan-permasalahan yang tahun lalu muncul. Kemudian kita cari solusinya dan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Sebelum pelaksanaan operasi ketupat ini juga kita sudah melaksanakan kegiatan namanya operasi keselamatan yang tujuannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif sebelum masa mudik Lebaran ini. Di kepolisian sendiri dalam menghadapi mudik Lebaran kali ini kita melaksanakan operasi ketupat yang kemarin sudah dilaksanakan gelar pasukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang diikuti oleh hampir 164.000 personil yang kita gelar selama pelaksanaan operasi ini dengan menggelar lebih dari 2.835 pospam. Kemudian pengamanan yang kita lakukan itu bukan hanya di bidang lalu lintas, tapi juga di bidang aspek lainnya yang dibagi dari beberapa satgas. Ada satgas preventif, Satgas Kamsetiar Lantas, di mana kami Korlantas selaku penjurunya, kemudian ada juga Satgas Humas dan satgas-satgas lainnya yang bertujuan untuk menciptakan masa mudik Lebaran ini aman, nyaman, dan selamat. Demikian, Mas. Baik, sudah cukup siap juga. Saya ini ke Komisi 5, Pak Bakri. Pak Bakri, seperti apa koordinasi Anda dengan Kementerian Perhubungan memantau persiapan jelang arus mudik yang kita lakukan setiap tahun? Seperti apa penilaian Anda dari kesiapan kita?
Ya, baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi terima kasih nih penjelasan dari Pak Aris, Pak Budi, itu memang apa yang disampaikan beliau itu kenyataannya. Kami minggu kemarin sudah melaksanakan rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan kementerian-kementerian yang terkait ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, juga dengan Kakor Lantas dan Basarnas BMKG. Kami satu tekad dan satu tujuan bagaimana mudik Lebaran ini bisa aman, nyaman, dan tenang dan senang sampai ke tempat tujuan. Nah, kami mendapat laporan dari kawan-kawan semuanya mereka sudah cukup siap. Mana memang ini merupakan kegiatan yang rutin ya, yang rutin. Nah, kalau kita lihat memang ini mudik ini memang akan terjadi peningkatan. Betul yang kata Pak Menteri tadi 146 juta mereka akan mudik. Nah, inilah perlu diantisipasi. Tapi alhamdulillah kita lihat kan Indonesia makin lama infrastruktur jalannya bagus, koordinasinya bagus, dan oleh sebab itu harapan kita mudah-mudahan tingkat kecelakaan turun karena kita lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Kakor Lantas maupun dari Kementerian Perhubungan maupun dari PU itu sudah meningkatkan. Seperti umpamanya Kementerian PU, mereka dengan cepat memperbaiki jalan-jalan jalan-jalan yang berlubang, termasuk juga membuat posko-posko. Begitu juga ada posko bersama. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan. Saya lihat menterinya begitu cepat mengambil, walaupun kita tahu kondisi hari ini bahwa adanya efisiensi. Jadi dengan efisiensi itu sendiri ternyata kawan-kawan ini lebih aktif ya, lebih pemikirannya lebih cerdas untuk memikirkan bagaimana dengan uang sedikit tapi pelaksanaan untuk koordinasi tentang keselamatan baik infrastruktur jalan, angkutan dan semuanya tetap berjalan. Nah, oleh sebab itu kami dari Komisi 5 ngasih apresiasi. Nah, minggu kemarin juga kami dari Komisi 5 sudah mengadakan kunjungan ke beberapa titik ya, beberapa titik meninjau seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, termasuk juga di tempat-tempat daerah-daerah yang rawan bencana. Alhamdulillah kita lihat mereka cukup baik koordinasinya. Dan kami berharap juga bahwa faktor-faktor manusia ini Mas, yang penting sekarang ini kalau kendaraannya juga mungkin dari Kementerian Perhubungan, Kementerian dari Kepolisian juga mungkin lebih aktif ya. Yang kita harapkan bahwa faktor manusianya ini. Oleh sebab itu kita berharap bahwa rest area di daerah-daerah tertentu itu mungkin harus lebih lebih diaktifkan, lebih diperbanyak, lebih ditingkatkan dengan fasilitas-fasilitas mungkin ya tes narkoba ataupun tes macam-macam lah, supaya betul-betul, karena kita tahu bahwa tingkat kecelakaan ini itu hampir 80% diakibatkan oleh manusianya, yang karena capek, karena mungkin pengaruh minuman apa semuanya. Oleh sebab itu kita berharap ini yang lebih penting gitu, lebih penting sehingga betul-betul mulai dari kendaraannya, manusianya, fasilitas angkutannya, jalannya, dan semua insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan baik. Itu harapan kami, dan harapan kita dengan Menteri yang baru ini Pak Dudi, kita berharap juga semuanya bisa baik. Begitu juga Kakor Lantas, termasuk PU juga ada Menteri yang baru, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik Mas. Itu hasil daripada rapat kita kemarin Mas. Makasih Mas. Baik Pak Bakri, itu yang paling penting tadi ya, efisiensi tidak mempengaruhi kesiapan kita begitu ya menghadapi. Ya itu kita lihat bahwa dari hasil rapat kemarin itu dari Kakor Lantas, dari Perhubungan, dari PU, BMKG, Basarnas, mereka tidak mengeluh dengan adanya batasan-batasan itu. Mereka tetap mengutamakan bagaimana keselamatan itu di atas segala-galanya Mas. Baik, saya mau ke Pak Budi Raharjo, Pak Budi dari Kementerian Perhubungan, apakah ada catatan atau hal penting yang diperhatikan pada arus mudik tahun ini? Kalau misalnya kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini apa yang menjadi paling penting menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan? Ya baik, jadi berdasarkan tentunya analisis dan evaluasi pelanggaran mudik tahun sebelumnya dan juga dikaitkan dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Memang kemudian kami Kementerian Perhubungan dan pemerintah itu melakukan berbagai macam peningkatan kebijakan ya. Di antaranya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk masa angkutan Lebaran kali ini itu jauh lebih panjang dibanding tahun kemarin. Di antaranya karena juga ada kebijakan BFH, Work from Anywhere, yang diharapkan bisa memecah titik fokus dari para pemudik, bisa menyebar tidak hanya pada waktu-waktu mendekati angkutan Lebaran, sehingga antrian atau kemacetan makin bisa dihindari. Kemudian ada juga beberapa macam kebijakan yang ditujukan yang pada tahun sebelumnya belum ada dan tahun ini
dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan dan memberikan kemudahan. Di antaranya adalah dari Kementerian Perhubungan juga menggerakkan memberikan kebijakan terkait dengan penurunan tarif pesawat. Ya. Di sini juga itu atas berkat juga kerjasama dengan kementerian dan instansi lain, sehingga pada masa angkutan Lebaran mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 April itu tarif penerbangan itu bisa diturunkan 13-14%, sehingga diharapkan ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa melakukan mobilitas, terutama bagi mereka yang membutuhkan angkutan udara. Selain itu juga ada mudik gratis, di mana mudik gratis secara rutin memang dilakukan setiap tahun. Namun demikian khusus untuk angkutan laut itu tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya kita mengadakan mudik gratis angkutan laut itu dan dalam bentuk masyarakat itu bisa naik kapal laut beserta motornya, tapi hanya untuk tujuan-tujuan terbatas, yaitu Jakarta Semarang dan Jakarta Surabaya. Namun demikian untuk pada tahun ini beda bentuknya, di mana Kementerian Perhubungan memberikan fasilitas sekitar 48.000 seat tiket gratis yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan mudik gratis, meliputi 115 ruas pelayaran, di mana itu bisa diakses pendaftarannya melalui situs nusantara.kemenhub.go.id. Itu diantaranya beberapa pengembangan kebijakan yang dilakukan untuk bagaimana mengkondisikan agar kegiatan mudik pada saat ini bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Pak Budi, bagaimana dengan ancaman potensi bencana alam begitu? Kita tahu cuaca belum membaik juga nampaknya. Tadi berita juga yang kita baca sebelumnya, yang saya bacakan, ada beberapa jalan tol yang masih mengalami amblas begitu. Seperti apa Kementerian Perhubungan memastikan akses transportasi nanti tetap lancar? Apakah antisipasi tertentu yang dilakukan, Pak Budi? Ya, kalau terkait dengan ancaman bencana dan situasi cuaca, memang ini menjadi sebuah concern lintas sektor ya, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tapi juga Kementerian PU dan juga mungkin pemerintah daerah ya. Dalam kaitan dengan apa yang menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan, antisipasi terhadap potensi bencana ini sudah dilakukan terkait misalkan penyeberangan. Ya, penyeberangan ada kemungkinan situasi cuaca kurang menguntungkan, itu sudah dilakukan upaya-upaya bagaimana nanti untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya mengupayakan tidak hanya 1 dermaga tetapi 3 dermaga untuk bagaimana agar kelancaran dari pelaksanaan penyeberangan khususnya di Merak Bogor ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk terkait dengan bencana yang kaitan dengan moda kereta api, pada masa angkutan Nataru tempoh hari kan juga terdapat bencana longsor yang juga menghambat angkutan perkereta-apian di wilayah Grobogan. Untuk itu pada kali ini juga sudah disiapkan oleh PT Kereta Api bersama Ditjen Perkereta-apian posisi-posisi atau lokasi-lokasi mana yang dipandang nanti akan menjadi potensi gangguan bencana alam, di mana di situ sudah dialokasikan sumber daya manusia dan juga peralatan untuk jika pada saatnya dibutuhkan, baik itu dilakukan oleh BPTD, BTP di internal Kementerian Perhubungan maupun oleh PT Kereta Api. Selanjutnya terkait dengan Kementerian PU tentunya sudah dilakukan antisipasi terkait jalan tol yang mungkin juga sudah memperhitungkan aspek-aspek terkait dengan apa yang sudah disampaikan BMKG dan juga BNPB. Demikian, Mas. Baik, benar-benar harus membutuhkan koordinasi lintas sektor begitu ya, Mas Budi, untuk mengantisipasi adanya bencana alami. Saya mau ke Pak Aris Syabudin. Pak Aris, tadi Pak Bakri sempat menyinggung beberapa pelanggaran, kelayakan kendaraan. Seperti apa kemudian bentuk penegakan hukum di jalan nantinya? Apakah ada hal-hal khusus yang diperhatikan pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran sehingga kita bisa menekan angka kecelakaan? Baik, Mas. Jadi operasi ketupat yang kita lakukan ini operasi yang mengedepankan aspek preemptif dan preventif dengan tidak meninggalkan aspek penegakan hukum. Berkaitan dengan kesiapan Korlantas Polri untuk menghadapi ini, ya tadi kami sampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan operasi ketupat, kita sudah melaksanakan yang namanya operasi keselamatan. Jadi kita laksanakan di bulan Februari, di mana yang menjadi sasaran dari operasi keselamatan ini adalah situasi-situasi maupun kondisi-kondisi termasuk orang, kendaraan maupun sarana papasan jalan maupun lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran tujuan pada operasi ketupat ini terkondisikan atau terawasi, kemudian
diperbaiki pada saat sebelum pelaksanaan operasi ketupat ini sendiri. Seperti kita ketahui bahwa di operasi keselamatan yang menjadi salah satu sasarannya adalah kita mengadakan RAM check beserta stakeholder terkait, ya, bukan hanya di PO bus, tapi juga langsung di terminal. Kemudian kita juga terhadap pengemudinya juga kita mengadakan tes kesehatan, ya, bukan hanya tes kesehatan, baik tes alkohol maupun tes narkoba, juga berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan juga gula darah, ya. Kemudian di tempat-tempat jalan seperti kita ketahui bahwa pada saat kemarin dilakukan operasi keselamatan itu kondisinya masih banyak yang rusak, dan itu kita gulirkan bersama untuk menjadi atensi semua pihak. Dan alhamdulillah setelah kita sampaikan beberapa permasalahan tersebut dari kementerian terkait, kemudian merespon cepat titik-titik yang menjadi mitigasi kita terkait terjadinya kerusakan jalan tersebut. Demikian juga kendaraan yang tadi disampaikan, apakah kita akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran, itu tetap kita lakukan, tapi kembali lagi kita lebih mengedepankan aspek keselamatan tadi, seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan pada saat langsung melaksanakan RAM check. Begitu kendaraan itu tidak layak, itu langsung diberikan tanda bahwa kendaraan itu tidak layak untuk digunakan oleh pada masa mudik Lebaran ini, ya. Kemudian yang menjadi atensi kita sebetulnya bukan hanya aspek keselamatan, tapi aspek legalitas, di mana kita ketahui pada tahun lalu juga memang terjadi suatu kecelakaan yang cukup tragis, di mana diindikasikan bahwa itu adalah angkutan yang kita katakan ilegal. Dan itu juga menjadi sasaran kita pada saat operasi keselamatan kemarin, di mana seluruh polda-polda melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap yang mungkin kita kategorikan adalah travel gelap, ya. Tapi penindakan bukan hanya kepada penyelenggaranya atau yang pemilik kendaraan juga, tapi kita mengadakan edukasi terhadap masyarakat yang biasanya menggunakan angkutan tersebut, ya, melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan maupun pendekatan terhadap komunitas-komunitas yang biasanya menggunakan aktivitas menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak legal tersebut. Jadi seluruh kegiatan tersebut sudah kita siapkan sebelum operasi ketupat di masa mudik Lebaran ini, Mas. Baik, penegakan hukum berkaitan itu juga dipastikan berjalan dengan baik begitu ya sebelum operasi ketupat. Kita harapkan Bapak-Bapak arus mudik dan juga balik nanti ini berjalan dengan lancar, serta yang paling penting adalah kita bisa menekan angka kecelakaan begitu ya. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami di terima kasih Mas. Pertama Pak Aris dari Korlantas, Pak Bakri Komisi 5, kemudian Pak Budi dari Kemenhub. Terima kasih, selamat sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri, iya, Pak Budi. Pemirsa BNPB